Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KKNDR Podcast. Pada kesempatan ini kami mengundang dan menghadirkan beliau Bapak Dr. Andes Suprapto selaku Kepala Desa. Beliau adalah figur pemimpin, tokoh inspirasi dan motivator untuk pemuda dan masyarakat Desa Tirak, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini kami mengambil tema tindakan dan kebijakan pemerintah Desa Tirak dalam penanggulangan COVID-19. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kepada beliau kami persilakan. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang melakukan KKN, kuliah kerja nyata di Desa Tirak, memerlukan saya sebagai kepala desa di Desa Tirak ini dalam rangka untuk memberikan informasi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang selama ini terjadi di negara Indonesia, khususnya Kabupaten Ngawi dan juga khususnya lagi Desa Tirak. Apa saja tindakan yang sudah dilakukan dalam penanggulangan COVID-19 ini, Pak? Dari pemerintahan Desa Tirak. Terima kasih Mas Danang atas pertanyaannya. Begini, saya sebagai seorang kepala desa juga pertama kali melakukan pekerjaan dalam menangani COVID-19 ini tidak lepas dari petunjuk dari atas, dari Pak Camat, dari Bupati, dari Presiden, yang intinya bagaimana tata cara menangani COVID ini. Ya saat ini kita mulai dari bawah, karena saya sendiri tidak mungkin akan bisa melakukan penanganan COVID itu. Saya akhirnya diperintah oleh atasan saya, ada nama Satgas COVID-19, itu harus dibentuk dulu. Ketuanya kepala desa saya sendiri, dan anggotanya ada dari Babikam Tikmaspol atau Babinsa dari Koramil, dan anggotanya banyak dari Karang Taruna. Jadi dari semua komponen dilibatkan. Semua dilibatkan untuk menangani itu, ya. Dan saya banyak dibantu oleh adik-adik Karang Taruna di dalam menangani COVID ini, terutama dalam hal penyemprotan disinfektan yang diberikan kepada warga masyarakat dalam rangka untuk memberantas virus atau bakteri yang mungkin menjalar ke desa kita ini. Itu. Terus penyemprotan dari teman-teman Karang Taruna itu sudah dimulai dari jauh sebelumnya, sudah awal-awal itu. Ini sudah berjalan dengan baik, tapi di sini ada kendala pada semprotan itu. Apa artinya? Karena obat disinfektan itu berdampak kurang bagus bagi tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah penduduk, sehingga penyemprotan di halaman rumah itu dikurangi, dilarang, dikurangi. Tapi alhamdulillah ini selama beberapa bulan dilakukan pemberantasan, penyemprotan, lalu kami sendiri juga di kantor maupun di rumah disediakan ini dalam rangka apa? Untuk mengantisipasi supaya bila mana ada orang yang datang, kita siapkan seperti ini, terus bak penyuci dengan sabun untuk warga yang mungkin masuk ke desa kita, dari luar daerah yang masuk kita, ya kita harapkan untuk cuci tangan dulu, karena ini merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh warga kita. Jadi harus cuci tangan, yang paling penting itu pakai masker. Nah seperti saya ini, nah harus pakai masker, menjaga jarak. Nah itu social distancing, itu artinya menjaga jarak bila mana melakukan pertemuan rapat. Dan pada saat pertemuan itu juga tidak boleh rapat-rapat. Rapat itu nanti duduknya tidak boleh banyak orang, ya maksimal kita batasi 20-30 orang, seperti itu. Ya, sebenarnya begini, untuk penanganan yang paling penting itu ya pakai sabun, air, pakai sabun itu sudah cukup bagus sebenarnya. Tapi di sini ada kendala juga yang memang dihadapi oleh desa, oleh warga masyarakat, karena aturan baru ini tidak biasa bagi warga kita. Misalkan pakai masker ini, ya sulit kita sendiri mau mengajak warga untuk tertib menggunakan masker juga tidak mudah. Belum terbiasa. Nah, karena belum terbiasa. Emang ini kendala yang kita hadapi. Nah, ini kendala penting ini yang harus dipahami oleh dalam kita. penerapan protokol kesehatan. Itu ya, ini penting ini. Jadi kendalanya ya karena tidak biasa pakai masker,
Kalau mandi setiap hari ya pakai sabun sudah. Tapi cuci tangan ini yang juga belum bisa tertib warga masyarakat. Misalkan di depan rumahnya harus ada penampung air ditambah dengan cuci tangan dan sebagainya. Untuk masuk, untuk keluar pun juga sama, dan keluar masuk rumah harus pakai masker. Apalagi sekarang perintahnya di dalam rumah pun harus pakai masker sekarang. Ini penting ini. Tapi warga masyarakat secara menyeluruh juga sulit kita untuk ini, kesulitan kita di situ itu untuk menjadi patuh taat menggunakan masker, social distancing, duduk yang 1 meter itu, cuci tangan dan sebagainya, memang sulit sekali. Memang butuh kesadaran dari diri. Nah, ini sebenarnya ya harus disadari dari diri masing-masing, hanya seperti itu. Apalagi kepala desa juga tidak pernah saya itu memerintah dengan kasar dengan ini ya paling-paling hanya mengingatkan ya. Untuk selanjutnya ini terkait new normal. New normal ya. Untuk memahamkan masyarakat umum ya, itu strateginya seperti apa dari kebijakan pemerintah desa Pirak sendiri? Pada umumnya masyarakat itu menganggap new normal itu sudah normal. Tapi yang pada kenyataannya perubahan perilaku yang baru, tetap melakukan mematuhi protokol kesehatan. Dari pemerintah desa sendiri tindakan seperti apa kebijakannya untuk menyampaikan, memahamkan masyarakat terkait new normal? Enggak, terima kasih Mas Dana, adik-adik sekalian. Memang sekarang ada istilah new normal. Itu artinya begini, itu kehidupan baru. Yang mana kehidupan baru tadi kita diharapkan tertib menggunakan masker, tertib social distancing kalau mengumpulkan orang, ya tertib cuci tangan. Itu sebenarnya seperti kehidupan baru yang Adik Dana sampaikan tadi. Bang, harus seperti itu. Kita merubah perilaku, tata cara hidup sehat. Bagi kita harus mentaati protokoler kesehatan ya tadi. New normal tadi bukan berarti tidak ada bakteri, tidak. Justru kita melakukan masuk ke kehidupan baru, memakai masker secara tertib, cuci tangan bila mana masuk rumah, dari keluar rumah, pakai sabun dan sebagainya. Ini penting di sini nih. Ini harus dilakukan setiap saat. Lalu juga kalau kita keluar daerah Kabupaten Ngawi juga harus melakukan tes kesehatan itu. Apa artinya? Bila mana terjadi apa-apa kita sudah siap. Jangan sampai warga kita yang mau ke Solo, ke Surabaya ketemu keluarganya ditangani di sana, nanti dipulangkan gara-gara tidak menunjukkan tes kesehatan ya. Nah, ini penting, ini harus melakukan seperti itu. Jadi new normal itu artinya kehidupan baru. Dengan COVID ini justru kita harus semakin tertib melakukan aturan-aturan itu, ya, pakai masker, cuci tangan, duduk secara jangan dekat, jaraknya agak jauh, ya. Ini penting sekali. Salaman tidak boleh bersalaman, yang paling penting di sini. Ya kita harus pakai, ya misalnya gini, Mas Dana, ayo. Nah, ini antisipasinya, tidak harus salaman gini, cukup. Nah, ini kan, ini penting contoh ini. Ini dilakukan nanti, dikembangkan di warga sekitarnya bahwa kita boleh salaman, tapi tidak salaman seperti biasanya kita salaman, tapi cukup melakukan tangan kita angkat bersama. Nah, oke. Nah, gitu. Mungkin untuk selanjutnya ada harapan atau pesan kepada masyarakat dari pemerintah desa, Bapak Dr. Andes Suprapto selaku Kepala Desa di Desa Terang. Terima kasih. Dana. Harapan saya sebagai kepala desa, karena kami juga setiap saat diharapkan hadir di kecamatan kalau ada rapat-rapat, mendengarkan petunjuk dari Bapak Bupati, dari pemerintah pusat maupun dari kecamatan. Ya contoh aja ini ada Perbup yang mengatur ya. Perbup yang mengatur mengenai orang punya hajat, yang paling menonjol saat sekarang orang punya hajat ya. Tadi pernah saya sampaikan tadi ada Perbup yang mengatur, Perbup nomor 15 tahun 2020 yang mengatur mengenai tata cara bagaimana orang punya hajat mantu, bagaimana caranya orang punya hajat nanggap kesenian, campur sari, gonggongan dan sebagainya. Ini begini. Jadi harapan saya nanti harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Perbup
yang memang sudah dimunculkan di Kabupaten Ngawi ini kita terima kasih Pak Bupati sudah mengatur dengan peraturan Bupati itu nomor 15 tahun 2020 yang mengatur mengenai tata cara orang punya hajat dan sebagainya. Ini mohon ditaati nantinya. Harapan saya seperti itu. Ya, jangan sampai harapan saya juga harus mentaati aturan-aturan yang mengatur mengenai penanganan COVID ini yang di Ngawi. Alhamdulillah ada namanya peraturan Bupati Perbup nomor 15 tahun 2020 yang mengatur mengenai tata cara orang punya hajat dan sebagainya. Jangan sampai ada tamu dari luar daerah yang masuk ke daerah kita, ke desa kita, akhirnya menular, membawa virus tadi, membawa bakteri tadi yang berdampak akhirnya bisa menular ke desa kita. Itu jangan sampai terjadi. Harapan saya juga tolong ditaati. Kalau ada tamu dari luar daerah, dari daerahnya nanti harus ada persyaratan yang bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah tes kesehatan di daerahnya. Ini harapan saya. Karena aturannya seperti itu, karena ada perbup yang mengatur. Ini penting ini. Jadi kemarin ada 3 orang yang akan mantu ya saya undang ke kantor desa ini sambil penjelasan mengenai perbup nomor 15 tahun 2020 yang mengatur mengenai tata cara orang punya hajat tadi. Karena apa, sebelumnya juga beliaunya bertanya ke saya, bagaimana Pak Kades, ini saya mau punya hajat, ini tamu saya banyak, ini ada 50 orang kira-kira di sana dan sebagainya. Nah, ini akhirnya juga saya tanyakan ke pihak kecamatan, tapi akhirnya ada jawaban, ada perbup yang mengatur. Itulah yang harus kita berikan jawaban kepada masyarakat yang bertanya mengenai tata cara penanganan COVID-19 ke masa depan. Oke. Mungkin yang lain masih ada tambahan lagi? Oke, terima kasih Pak Kades untuk materinya kali ini. Telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kami KKNDR podcast. Kami dari mahasiswa STIT Islamiyah KB Baron. Terima kasih sudah dibantu, difasilitasi. Terima kasih atas kerjasama dan koordinasinya dalam melancarkan kegiatan kami KKNDR. Untuk itu mendasar dari Perbup 15 tahun 2020, tetap masyarakat harus mengikuti aturan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap dilaksanakan, tetap dipatuhi, tidak boleh salaman. Bersama kita saling menguatkan. Mari kita lawan COVID bersama-sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.